Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-117 tahun 2025, pemerintah Kota Lubuk Linggau menggelar upacara yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, Haji Trisko Devriansyah. Upacara ini juga merupakan bagian dari agenda apel bulanan yang digelar di halaman kantor Badan Pendapatan Daerah Bapeda, Kota Lubuk Linggau. Upacara ini diikuti oleh seluruh pegawai negeri sipil atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K se-Kota Lubuk Linggau. Dengan tema Bangkitkan Bersama Wujudkan Indonesia Kuat menjadi fokus utama dalam upacara ini. Sebagai pengingat bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bersama. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-117 tahun 2025, pemerintah Kota Lubuk Linggau menggelar upacara yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, Haji Trisko Devriansyah. Upacara ini juga merupakan bagian dari agenda apel bulanan yang digelar di halaman kantor Badan Pendapatan Daerah Bapeda, Kota Lubuk Linggau. Upacara ini diikuti oleh seluruh pegawai negeri sipil atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K se-Kota Lubuk Linggau. Dengan tema Bangkitkan Bersama Wujudkan Indonesia Kuat menjadi fokus utama dalam upacara ini. Sebagai pengingat bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bersama. Dalam jangka panjang, upacara peringatan Harkitnas ke-117 tahun 2025 di Kota Lubuk Linggau diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam memperingati hari penting ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebangkitan nasional. Dengan semangat kebangkitan nasional, diharapkan masyarakat dapat terus bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan memajukan Indonesia.
Setelah dilaksanakan kegiatan Ramatama calon jamaah haji Kota Lubuk Linggau tahun 2025, kini pelepasan jamaah digelar pada 19 Mei 2025 pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Jamaah dihantarkan keluarga yang dipenuhi rasa haru biru di halaman Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau. Biasanya memerlukan tenaga bapak-bapak ini. Jamaah tertua perempuan atas nama Ibu Siti Aisyah berumur 85 tahun. Rombongan jamaah haji asal Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, yang pada hari ini Senin 19 Mei 2025 akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Ratusan jamaah haji asal Kota Lubuk Linggau tahun 2025 sudah berkumpul sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jamaah haji Kota Lubuk Linggau tampil kompak dengan baju batik dengan nuansa berwarna ungu. Pelepasan jamaah haji Kota Lubuk Linggau ini bertepatan di Alun-Alun Merdeka Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Masjid Agung As-Salam. Pelepasan jamaah haji ini tentunya dilepas langsung oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahman Hidayat beserta jajaran. Jemaah calon haji asal Kota Lubuk Linggau musim haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebelumnya sudah mengikuti acara Ramatama di Gedung Kesenian beberapa waktu yang lalu. Sebelum dilaksanakan keberangkatan haji, acara Ramatama ini merupakan salah satu agenda tahunan yang sering dilakukan bersama calon jamaah haji asal Kota Lubuk Linggau. Ratusan keluarga dari pihak calon jemaah haji asal Kota Lubuk Linggau tahun 2025 juga turut mendampingi dan juga mengantarkan calon jemaah haji asal Kota Lubuk Linggau sebelum berangkat ke Tanah Suci, yang sudah berkumpul sejak jam 5 subuh di Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau. Jemaah haji asal Kota Lubuk Linggau tahun ini yang berangkat sebanyak 242 orang. Terdiri dari 140 orang laki-laki dan 102 orang perempuan. Jemaah perempuan tertua atas nama Siti Aisyah berusia 85 tahun dan jemaah perempuan termuda atas nama Celia Kalista berusia 23 tahun. Jemaah laki-laki tertua atas nama Sunoto berusia 83 tahun dan jemaah laki-laki termuda atas nama Alverdi Desta Eka Saputra berusia 24 tahun. Para jemaah yang akan diberangkatkan dimintai sholat subuh berjamaah di Masjid Agung As-Salam sebelum berangkat ke Palembang. Pada Selasa 20 Mei 2025, jemaah kloter 15 yakni jemaah dari Lubuk Linggau dan Muratara akan diberangkatkan menuju Jeddah, Mekah. Bus 4. Wali Kota Lubuk Linggau, Jopi Tarif.
tadi ada prosesi Bapak Wali Kota Lubuk Linggau beserta istri, Bapak Sekda Kota Lubuk Linggau beserta istri dan unsur lainnya akan menjelaskan sebelum berangkat secara langsung ke busnya masing-masing. Bentar lagi berangkat jam 7. Mak Apri depan mak. Mana? Iya. Depan halo. Nah, melamun, mau mak dah, melamun. Tidak memang mama di situ. Nggak boleh ini, boleh ngambil hak uang. Nah, sini kan kita yang age. Nah, mana? Lah. Ini buku. Nah, yang itu macet mobil tuh. Macet mobil tuh. Oh, nunggu bapak. Oke. Nah. Lah, Bapak ngabuk ke situ, Bapak. Tahu nak berangkat jam 7. Uang lah dari jam 4. Hah? Pelepasan jemaah haji asal Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, diwarnai dengan haru biru dari para keluarga yang mengantarkan jemaah asal Kota Lubuk Linggau. Pelepasan calon jemaah haji asal Kota Lubuk Linggau tahun 2025 dilaksanakan di halaman Alun-Alun Merdeka Kota Lubuk Linggau. Para jemaah ini akan tiba di Palembang dan langsung meneruskan perjalanan menuju ke Tanah Suci. Semoga perjalanan jemaah haji Kota Lubuk Linggau senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan keselamatan dalam melaksanakan wajib dan sunnah haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan kembali ke Kota Lubuk Linggau dengan selamat dan juga aman. Acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Lubuk Linggau tahun angkatan 2025 sukses digelar. Dengan adanya acara ini diharapkan para siswa-siswi dapat bersemangat untuk melanjutkan langkah menuju masa depan yang lebih gemilang. SMP Negeri 1 Lubuk Linggau menggelar acara pelepasan siswa-siswi yang meriah di Aula Pamungkas Kodim 0406 Lubuk Linggau. Acara ini dihadiri oleh sebanyak 345 siswa-siswi dari 10 rombongan belajar, mulai dari kelas 91 sampai dengan kelas 910 yang sangat antusias untuk mengikuti acara ini. Turut hadir dalam acara tersebut, staf ahli pemerintah Kota Lubuk Linggau, Dr. Andes Heri Zulianta, Kapkesra, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Kodim 0406 Lubuk Linggau, serta seluruh Dewan Guru dan staf SMP Negeri 1 Lubuk Linggau. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Linggau, Haji Yani Jinawar MPD, mengungkapkan bahwa pelepasan ini diselenggarakan untuk memberikan semangat kepada para siswa untuk melangkah demi masa depan yang gemilang. Ia juga berpesan kepada seluruh siswa untuk tidak melakukan kebut-kebutan di jalan raya pada saat kelulusan nanti, dan juga
mengajak siswanya untuk melakukan kegiatan positif seperti membagikan baju sekolah yang sudah tidak terpakai kepada adik-adik kelas mereka di SMP Negeri 1 Lubuk Linggau. Ini pelepasan anak kelas 9 tahun pelajaran 2024-2025. Alhamdulillah kami dari pihak sekolah tidak memungut biaya sama sekali. Ini benar-benar anak-anak siswa semuanya yang berpartisipasi sama orang tua. Jumlah siswa kami jumlahnya itu 345 siswa ya berjalan dengan mulus dan sukses. Dr. Andes Heri Zulianta selaku staf ahli pemerintah Kota Lubuk Linggau memberikan selamat dan juga sukses kepada seluruh siswa SMP Negeri 1 Lubuk Linggau dan juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dewan Guru yang telah berhasil mendidik murid-muridnya sehingga dapat menyelesaikan sekolah dan melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya. Acara pelepasan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Lubuk Linggau untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mencapai kesuksesan di masa depan. Yang mana pengumuman untuk anak-anak sekalian itu akan dilaksanakan diumumkan tanggal 2 Juni 2025. Kemudian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan sebagai orang tua dari SMP dan siswa SMP 1, kami mohon mengharapkan ya agar anak-anak di tahun ini tidak ada yang konvoy, ya tidak ada yang berlomba-lomba trek dan lain sebagainya. Kami mengharapkan kepada kedua orang tua untuk membimbing, membina anaknya jangan sampai ada yang coret-coret konvoy motor dan lain sebagainya, dikhawatirkan ya nanti kecelakaan dan lain sebagainya, maka untuk kejenjang sekolah berikutnya menjadi hambatan. Oleh karena itu kami mohon kerjasamanya
mohon karuniai kita kesehatan untuk hadir pada acara pagi ini. Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, beserta istri, Haja Priska Priba Ayu, menghadiri Gala Dinner Munas 7 Apeksi di Surabaya, Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh 98 kepala daerah dari seluruh Indonesia yang membahas isu-isu penting dan strategis untuk memajukan daerah masing-masing. Di dalam kesempatan ini, Wali Kota Lubuk Linggau menekankan pentingnya kekompakan dan kerjasama antara kota-kota anggota Apeksi untuk mencapai keberhasilan bersama. Ia juga menyambut baik pelaksanaan Munas Apeksi ini sebagai kesempatan untuk saling melengkapi dan memperkuat kerjasama antar kota. Acara Gala Dinner ini dimeriahkan dengan pagelaran seni budaya dan penampilan dari diva pop Indonesia yang menyanyikan beberapa lagu populer dan juga menghibur seluruh tamu undangan. Kehadiran Wali Kota Lubuk Linggau dan pejabat lainnya menunjukkan komitmen mereka dalam memperkuat kerjasama dan memajukan daerah masing-masing. Kemudian, Haja Rizka Priba Ayu memperkenalkan wasra jemputan khas Kota Lubuk Linggau. Ketua TPPKK Kota Lubuk Linggau ini juga ikuti fashion show pada kegiatan Ladies Program yang merupakan rangkaian dari kegiatan Munas Apeksi di Ballroom Hotel Sheraton, Jalan Embong Malang, Kedurung Doro, Kecamatan Tegasari, Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya. Kota Lubuk Linggau mencuri perhatian di Karnaval Budaya Apeksi ke-7 di Surabaya dengan penampilan memukau yang menampilkan keindahan pakaian tradisional. Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, dan istri, Haja Rizka Priba Ayu, memimpin rombongan dengan mengenakan pakaian pengantin yang elegan, didampingi oleh Wakil Wali Kota Lubuk Linggau dan pejabat Wali Kota Lubuk Linggau yang lainnya. Penampilan Kota Lubuk Linggau ini tidak hanya memamerkan keindahan pakaian tradisional, tetapi juga menggambarkan kekayaan budaya dan adat istiadat daerah tersebut. Dengan mengusung tema Like Culture Paradise, tim dari Kota Lubuk Linggau menampilkan adat dan budaya yang unik dan juga menarik. Karnaval Budaya Apeksi ke-7 di Surabaya ini menjadi ajang bagi kota-kota anggota Apeksi untuk memamerkan keunikan dan kekayaan budaya masing-masing. Dengan penampilannya memukau dan kostum yang unik, Kota Lubuk Linggau berhasil menarik perhatian warga Surabaya dan pengunjung lainnya. Penampilan Kota Lubuk Linggau ini tentunya menjadi salah satu highlight dari Karnaval Budaya Apeksi ke-7 di Surabaya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau terus berupaya meningkatkan kebersihan kota dengan mengangkut sampah secara rutin. Di dalam satu hari, Delha mengangkut sebanyak 78,5 ton sampah yang dibuang masyarakat di sepanjang jalan protokol. Jumlah ini tentu menunjukkan bahwa DLH memiliki tugas yang besar dalam mengelola sampah di Kota Lubuk Linggau. Untuk memastikan tidak ada tumpukan sampah, DLH meningkatkan jadwal pengangkutan di beberapa titik. DLH memiliki 15 armada yang tersebar di seluruh Kota Lubuk Linggau. Jadwal pengangkutan sampah dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan siang hari untuk jalan belakang serta perusahaan besar dan instansi tertentu. DLH juga menerima aduan dari masyarakat terkait pengangkutan sampah. Meskipun banyak aduan, DLH mengimbau masyarakat untuk membuang sampah pada malam hari agar dapat diangkut pada siang harinya. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi sampah yang menumpuk di siang hari. DLH juga berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan, sehingga kota dapat terjaga dengan baik. Dengan kerjasama antara DLH dan masyarakat Kota Lubuk Linggau, diharapkan Kota Lubuk Linggau dapat menjadi lebih bersih dan juga sehat.
Dalam beberapa waktu terakhir, DLH telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada waktu yang tepat. DLH juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang jadwal pengangkutan sampah dan pentingnya memilah sampah. Dengan kerjasama yang baik antara DLH dan juga masyarakat, diharapkan Kota Lubuk Linggau dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan. DLH akan terus berupaya meningkatkan pelayanan, pengangkutan sampah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari bersama menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Mengalami penurunan signifikan setelah beberapa waktu mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Saat ini, harga cabai telah turun menjadi sekitar 40.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai setan atau cabai rawit turun menjadi sekitar 35.000 per kilogramnya. Penurunan harga cabai ini tentunya sangat disambut baik oleh masyarakat terutama Kota Lubuk Linggau, terutama para ibu rumah tangga yang menggunakan cabai sebagai salah satu bahan masakan sehari-hari. Dengan harga yang lebih terjangkau, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa harus khawatir dengan biaya yang tinggi. Selain cabai, harga tomat pun juga mengalami penurunan. Saat ini, harga tomat di pasar tradisional menjadi sekitar 8.000 per kilogramnya. Penurunan harga tomat ini juga sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka akan buah tomat yang segar dan juga berkualitas. Dengan penurunan harga cabai dan juga tomat, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, penurunan harga ini juga dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi beban ekonomi mereka. Penurunan harga cabai dan juga tomat ini juga dapat berdampak positif pada pedagang pasar tradisional. Dengan harga yang lebih terjangkau, pedagang dapat meningkatkan penjualan mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Masyarakat juga berharap bahwa penurunan harga cabai dan tomat ini dapat terus berlanjut dan tidak hanya bersifat sementara. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dalam beberapa terakhir ini, masyarakat telah merasakan penurunan harga cabai dan tomat di pasar tradisional, terutama di pasar tradisional Kota Lubuk Linggau. Penurunan harga ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kemudian, masyarakat juga berharap bahwasanya harga cabai dan tomat dapat terus stabil dan tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan kembali. Penurunan harga cabai dan juga tomat ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat dan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Seperti inilah kondisi pondasi bangunan Pasar Impres Kota Lubuk Linggau yang tergolong sudah tua dan mulai usang. Bangunan yang awalnya berdiri kokoh, kini sudah mulai terkikis dimakan waktu. Banyak lapak pedagang yang kosong dan tidak terpakai. Akibatnya,
Banyak kayu-kayu yang sudah bolong dan sudah tidak layak digunakan. Banyaknya pondasi atap pun juga tak kuat menampung debit air, sehingga ketika hujan turun pun, para pedagang harus mengalami kebocoran atap yang disebabkan oleh hujan. Perlunya penanganan yang serius mengenai pembenahan pasar impres ini. Hal ini disebabkan karena sudah tidak layak dan bisa menyebabkan bahaya sewaktu-waktu. Kemudian, banyak pula pedagang yang mengeluhkan pasar di lantai atas pun sepi pembeli karena pembeli enggan untuk berbelanja menaiki lantai atas pasar impres Lubuk Linggau. Pemerintah Kota Lubuk Linggau di bawah kepemimpinan Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, Magister Ilmu Komunikasi, dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rustam Effendi SH, terus mematangkan rencana revitalisasi pasar impres. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan dan juga keselamatan pedagang maupun pengunjung pasar impres itu sendiri. Mendengar kabar baik ini, para pedagang Kota Lubuk Linggau sangat mendukung adanya revitalisasi pasar ini dan mengharapkan agar pembangunan pasar segera terrealisasikan. Semoga dengan adanya revitalisasi pasar tradisional di Kota Lubuk Linggau bisa membantu perputaran ekonomi Kota Lubuk Linggau menjadi lebih baik. Dengan adanya revitalisasi pasar, diharapkan pasar tradisional ke depannya agar lebih tertata dan juga rapi. Pasar bisa kembali ramai, para pedagang tidak mengeluhkan dagangannya sepi, dan juga para pembeli bisa berbelanja dengan aman dan juga nyaman.